Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis jurnal untuk memenuhi tugas mata kuliah Gizi Daur Hidup dosen pengampu yaitu Ibu Andi Fatwatan Riawaru SGZ MKes. Nah, sebelumnya perkenalkan, saya atas nama Syafira dengan NIM B04225212 dari kelas Gizi D angkatan 2022. Jurnal yang kali ini saya analisis yaitu berjudul Penilaian Status Gizi Ibu Menyusui Eksklusif dengan Metode 24 Hari Call di Kecamatan Sumbawa. Volumenya yaitu 7, terbitan tahun 2023. Nama penulisnya yaitu Ratna Nurmalitasari, Murniati, dan Lukman Aziz. Nah, yang pertama ada abstrak jurnal. Asupan gizi yang cukup merupakan faktor penting dalam pemenuhan kebutuhan ibu menyusui dan bayinya, terutama pada periode ASI eksklusif. Kekurangan gizi dapat berdampak pada kualitas air susu ibu yang dihasilkan dan meningkatkan risiko stunting. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status gizi ibu menyusui pada periode eksklusif menggunakan metode 24 hari call di Kecamatan Sumbawa. Studi ini dilakukan menggunakan metode cross-seksional yang dilakukan pada 24 ibu menyusui. Asupan ibu menyusui juga dikelompokkan dengan menggunakan pedoman Food Agriculture Organization, sementara asupan gizi dinilai menggunakan Nutri-Survey. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asupan zat gizi makro dan mikro melebihi angka kecukupan gizi. Namun terdapat 6 zat gizi mikro yang berada di bawah angka kecukupan gizi, yaitu asam folat, vitamin E, vitamin C, kalsium, dan serat. Berdasarkan kelompok makanan yang dikonsumsi, kelompok makanan berpati merupakan kelompok paling banyak dikonsumsi oleh responden. Kemudian pendahuluan. Gizi pada ibu menyusui merupakan kebutuhan yang diperlukan untuk ibu dan bayinya agar dapat menjaga ketahanan tubuh serta dapat menghasilkan ASI berkualitas. Oleh karena itu, kebutuhan gizi ibu sangat erat dengan produksi ASI yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang bayi serta mengurangi risiko bayi terkena berbagai penyakit. Ibu menyusui disarankan untuk memperhatikan pola makan dan memilih bahan makanan yang dapat memenuhi kebutuhan ibu menyusui yang meliputi makronutrien dan mikronutrien. Selanjutnya yaitu landasan teori. Landasan teorinya terbagi atas 4, yaitu yang pertama ibu menyusui. Menurut WHO tahun 2014, menyusui secara eksklusif merupakan pemberian ASI kepada bayi yang berusia sejak umur 0-6 bulan. ASI memiliki kandungan zat-zat yang berperan pada tubuh sebagai kekebalan yang dapat membantu melindungi bayi dari infeksi dan berbagai penyakit seperti kronis, alergi, dan diare, serta dapat mengurangi kemungkinan menderita gangguan kesehatan di kemudian hari seperti obesitas, diabetes, dan asma. Penting bagi ibu menyusui agar memperhatikan pola makan dengan kalori dan nutrisi yang cukup. Kemudian yang kedua, kebutuhan gizi makro dan mikro pada ibu menyusui. Menurut Kemenkes tahun 2014, ibu menyusui yang memiliki asupan gizi yang baik dapat berpedoman pada angka kecukupan gizi atau AKG untuk memenuhi kebutuhan energi, protein, lemak, dan karbohidrat, serta zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral yang bertujuan untuk pemeliharaan kesehatan ibu dan produksi ASI. Kualitas ASI dan komposisi nutrisi pada setiap ibu menyusui akan berbeda-beda. Kemudian yang ketiga yaitu angka kecukupan gizi ibu menyusui. Menurut Fauziah tahun 2016, ibu menyusui diharuskan mengonsumsi makanan yang mengandung energi dan juga protein yang dianjurkan oleh AKG. AKG menyatakan bahwa ibu menyusui membutuhkan tambahan energi 330-400 kilokalori lebih banyak dibandingkan dengan pada saat tidak menyusui. Begitu pula dengan protein, lemak, dan vitamin A.
Hal ini dibutuhkan ibu menyusui untuk memenuhi kebutuhan tubuh ibu dalam memproduksi ASI serta metabolisme tubuh ibu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu metode 24 hari COL. Menurut Al-Matsir tahun 2009, metode 24 hari COL merupakan salah satu metode untuk melakukan penilaian status gizi pada kelompok populasi tertentu berdasarkan asupan makanan hariannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan cross-sectional study terhadap ibu menyusui yang namanya sudah diberikan oleh puskesmas di Kecamatan Sumbawa. Dari 27 responden yang menjadi kandidat, hanya 24 responden yang digunakan dalam penelitian ini yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksklusi. Nah, adapun hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu pada asupan makronutrien didapatkan hasil menunjukkan asupan karbohidrat melebihi batas konsumsi harian yaitu 244%. Kemudian hasil asupan protein pada ibu menyusui tergolong tinggi yaitu 3.575,16 gram per hari yang memenuhi 238% angka kecukupan gizi. Kemudian hasil recall yang dilakukan menunjukkan asupan lemak pada ibu menyusui tergolong tinggi dengan nilai rata-rata 3.575,16 gram per hari yang memenuhi 172% angka kecukupan gizi. Kemudian pada kebutuhan mikronutrien didapatkan hasil yaitu terdapat 6 zat gizi mikro yang berada di bawah angka kecukupan gizi yaitu asam folat, vitamin E, vitamin C, kalsium, dan serat. Dan berdasarkan kelompok makanan yang dikonsumsi, kelompok makanan berpati merupakan kelompok paling banyak dikonsumsi oleh responden. Nah, dari hasil penelitian yang didapatkan, dapat disimpulkan bahwa asupan harian ibu menyusui di Kecamatan Sumbawa memiliki rata-rata zat gizi makro dan mikro, yaitu melebihi rata-rata angka kecukupan gizi. Di antaranya asupan makro seperti energi diperoleh sebanyak 220% dari AKG, karbohidrat diperoleh sebanyak 244% dari AKG, protein diperoleh sebanyak 238% dari AKG, dan lemak diperoleh sebanyak 172% dari AKG. Dan pada zat gizi mikro yang berlebih yaitu ada zinc yaitu diperoleh 175%, magnesium diperoleh 185%, fosfor diperoleh 213%, vitamin A diperoleh 138%, vitamin B3 diperoleh 101%, dan vitamin B6 diperoleh 137%. Namun, ada 6 zat gizi mikro yang memiliki kekurangan di bawah angka kecukupan gizi, di antaranya yaitu kalsium, yaitu diperoleh 80% dari AKG, serat diperoleh 70% dari AKG, asam folat diperoleh 73% dari AKG, serat diperoleh 70% dari AKG, asam folat diperoleh 73% dari AKG, vitamin E diperoleh 67% dari AKG, vitamin B2 diperoleh 96% dari AKG, dan vitamin C diperoleh 47% dari AKG. Berdasarkan pengelompokan makanan dari ibu menyusui ini cenderung lebih tinggi mengonsumsi asupan berpati dengan rata-rata yaitu 6.590,85 gram per hari. Itulah hasil analisis jurnal yang berjudul penilaian status gizi ibu menyusui eksklusif dengan metode 24 hari COL di Kecamatan Sumbawa.